بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله Waalaikumsalam وبركاته. warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله. في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. كنا في لقائنا الماضي، يعني بالأمس، بدأنا في الكلام عن القواعد في القسم الثاني من الدرس الثالث. أليس كذلك؟ Alam. لا لا. كنا قرأنا القاعدة تتعلق بالأعداد المركبة، ولم ندخل في ألفاظ العقود، وكذلك الأعداد الترتيبي والاسم المنفي، عفوا والاستفهام المنفي وأيهما. كنا بالأمس تكلمنا عن الأعداد المركبة فقط. Kemarin kita membahas tentang bilangan yang disebut dengan al-a'dad al-murakkabah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita sebut Rasa. dengan belasan. Nah, yang sebelumnya di akhir semester lalu kita dikenalkan dengan al-a'dad al-mufradah, atau dalam bahasa kita sebut bilangan satuan. Dan bilangan satuan itu kalau dalam bahasa Arab sampai 10. 10 juga termasuk bilangan satuan. Idzan min wahid ila asyarah. Dari 1 sampai 10 bilangan satuan kemarin. Dan kemarin sempat kita bahas juga meronjak sekilas terkait dengan bilangan satuan. Kaidahnya bagaimana? Karena kaidah dalam bilangan satuan itu merupakan kaidah dasar yang betul-betul harus kita pahami dan pegang terus, karena itu akan berlaku seterusnya ke depannya. Baik bilangan belasan seperti di sini al-adad al-murakkabah atau al-adad al-ma'tufah, nanti bilangan 21 sampai 99 nanti tetap berlaku kaidah bilangan satuan. Kaidah yang mana? Kaidah yang misalkan kalau angka 1 dan 2 itu selalu sama dengan ma'dudnya dalam hal mudzakkar muannasnya. Kemudian 3 sampai 10, 3 sampai 10 bentuk mudzakkar muannasnya selalu menyelisihi ma'dudnya, ya kan Ibu ya? Menyelisihi benda yang dihitung. Kemarin sempat kita murajaah itu. Baik. Dan terkait dengan al-adad al-murakkabah, a'ni al-adad min 11 ila 19. Ini bagaimana kaidahnya? Kita harus pahami dulu betul-betul bahwasanya bilangan belasan itu terdiri dari dua angka atau dua bagian, ya kan Ibu ya? Angka pertama atau bagian pertama yaitu satuannya, angka satuannya dari angka 1 sampai 9-nya, ya kan Ibu ya? Kemudian bagian kedua adalah lafaz asyara atau asyrotanya atau sepuluhnya. Tapi kalau dalam bahasa kita belasnya, ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Taib. Dan karena angka pertama adalah al-adad al-mufradah, kalau angka pertama adalah angka bilangan satuan, maka tetap menggunakan kaidah bilangan satuan. Bagaimana maksudnya? Angka 1 dan 2 itu selalu sama dengan ma'dudnya, mudzakkar muannasnya. Dan 3 sampai 9-nya, 3 sampai 9-nya selalu menyelisihi ma'dudnya dalam hal mudzakkar muannasnya. Begitu Ibu ya? Ustaz. Sedangkan lafaz asyara dan asyrotanya, apakah kita menggunakan asyara atau asyrota pakai tak marbutah atau tidak? Itu selalu sama Mengikuti dengan makhluknya. ma'dudnya. Naam. Selalu sama dengan benda yang dihitung. Kalau benda yang dihitung mudzakkar berarti ya mudzakkar bentuknya asyara. Kalau muannas berarti asyrota. Begitu Ibu ya?
Baik. Itu terkait dengan kaidah al-adad al-murakkabah. Kemarin jadi berdasarkan itu juga kita kelompokkan al-adad al-murakkabah itu menjadi dua bagian. Bilangan ahada asyara wasna asyara, 11 dan 12 itu bentuknya berbeda dengan salah satu asyara ila tis'ata asyara, dari 13 sampai 19. Kalau ahada asyara dan isna asyara, 11 dan 12, ini selalu sama, dua bagian, dua angka, baik angka yang pertama maupun angka yang kedua, bilangan yang pertama maupun bilangan kedua, itu selalu sama dengan ma'dudnya. Nah, seperti di sini contohnya, ja'a ahada asyara taliban. Taliban itu mudzakkar. Maka di sana ahada bentuknya mudzakkar, bukan ihda kan, tapi ahada. Kemudian asyara juga bentuknya mudzakkar, bukan asyrata. Jadi ahada asyara taliban, mudzakkar, mudzakkar, mudzakkar. Demikian juga dengan isna asyara taliban. Bukan isnata, tapi isna. Isna asyara, asyara juga bentuknya mudzakkar. Taliban, jadi mudzakkar, mudzakkar, mudzakkar. Lalu sama persis. Mudzakkar muannas. Gitu ya, Bu ya? Halo. Ya Ustadz. Tapi kita perhatikan di sini umat sekalian, kita bilangnya isna, bukan isnani. Kalau normalnya isnani, ya kan Ibu ya? Mengapa demikian? Karena kita sempat sebutkan kemarin bahwasanya bilangan belasan itu selalu mabniun alal fathi, ya kan Ibu ya? Iya. Selalu mabniun ala fathi, bukan mansub, tapi mabniun ala fathi dalam semua kondisi, baik misalkan didahului huruf jar atau tidak didahului apapun, tetap kita bacanya ahada. Nggak mungkin ahadu atau ahadi. Ahada, asyara, dua-duanya fathah. Fathah, fathah, fathah. Ahada, asyara, taliban. Isna ini sebenarnya harusnya juga mabni. Tapi mabniun ala Mada? Mabniun ala hadfin nun. Jadi begini Ibu sekalian, lafat pada lafat musanna itu kan biasanya diakhiri alif dan nun. Pada lafat jamak mudzakkar salim itu diakhiri waw dan nun. Nun pada isim musanna dan nun pada jamak mudzakkar salim itu ibarat seperti tanwin pada isim-isim yang lain. Gitu Ibu ya. Nun pada isim musanna dan nun pada jamak mudzakkar salim itu ibarat seperti tanwin. Seperti tanwin pada isim-isim yang lain. Kalau isim-isim yang lain dalam kondisi tertentu tidak boleh tanwin, misalkan saat menjadi mudhaf tidak boleh tanwin, maka isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim itu juga dihapus nunnya. Misalkan bagaimana? Aslinya kitabani, kitabani, ya kan Ibu ya? Kitabani, itu ada nunnya artinya. Dua buah kitab. Tapi kalau kita mau mengatakan dua buah kitabnya seorang siswa, maka kita bilang kitabah talibin. Kitabah talibin. Kita hapus nunnya. Bukan kitabani talibin lah, tapi kitabah talibin. Gitu ya, Bu ya? Jadi nun pada isim musanna dan pada jamak mudzakkar salim itu seperti tanwin. Kalau misalkan saat suatu isim nggak boleh ditanwin seperti saat menjadi mudhaf, maka isim musanna dan jamak mudzakkar salim kita hapus. Demikian juga kalau suatu kata tiba-tiba menjadi mabni. Mabni itu tidak boleh tanwin, Ibu sekalian. Mabni itu tidak boleh tanwin. Jadi suatu kata kalau tiba-tiba menjadi mabni, maka tidak boleh tanwin. Di sini kita baca ahada asyara, bukan ahadan asyaron, ya kan Ibu ya? Ya atau ya?
Halo? Iya, Ustaz. Di sana ahada asyara, tidak tanwin. Maka isna juga demikian, tidak tanwin juga. Maksudnya tidak ada nunnya, afwan. Tidak ada nunnya, nunnya kita hapus juga. Karena nun pada isim musanna itu seperti tanwin. Saat ahada asyara itu mabni itu tidak boleh tanwin. Maka huruf nun pada isnani itu juga dihapus. Jadi isna begitu saja. Jadi ahada asyara taliban fathah fathah fathah. Isna asyara taliban. Di sana dihapus nunnya, kemudian asyara fathah. Fathahnya satu saja, tidak tanwin. Demikian juga nanti lafadz muannasnya isnata, bukan isnatani, tapi isnata asyrata taliban. Afan, talibatan. Kalau yang muannas. Kalau yang ini mudzakkar maka bentuk bilangannya mudzakkar semuanya, yang isna asyara taliban, ahada asyara taliban. Mudzakkar, mudzakkar, mudzakkar. Begitu Ibu ya. Bingung tidak di sini omongan sekalian? Masih bingung, tak? Bingung yang Ustaz. mana? Om? Tadi yang tidak boleh isnani. Kan Kalau mabni itu tidak boleh tanwin ya, Ustaz. sahih. Dan fungsi huruf nun pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim itu seperti tanwin. Hmm. Nah, atau kalau daripada bingung lah Om ya. Yang penting di sini nunnya dihapus dah gitu aja lah. Iya. Tidak disebutkan isnani gitu, tapi isna asyara gitu Ibu ya. Ya, Oh iya. Ustaz. Kalau disebutkan sebabnya masih bingung, maka adalah yang penting ini dihapus nunnya. Nggak pakai nun. Bukan isnani asyara, tapi isna asyara. Isna asar. Kemudian, kemudian nanti yang mu'annas juga demikian. Bukan isnatani, tapi bukan isnata asyrota. Isnata asrota. Tapi nanti saja untuk yang mu'annas di bab Ini setelah ini, masih insya Allah. mudah, Ustaz ya? Nah, ini yang masih mudzakkar dulu saja. Begitu Ibu ya? Nah, Alhamdulillah jami'an. Ustaz, Baik. jadi ini ahad asyara 11 ya Ustaz ya. Isna Nah, asyara. Kemarin yang ikhda asyara tuh apa ya tadi Ustaz ya? itu untuk yang itu mu'annas, itu yang untuk mu'annas nanti, insya Allah di bab Oh iya setelah iya ini. iya. Di bab Belum setelah ini tercatat. nanti baru mu'annas. Awas. Nah, Ah, kemarin baik. tercatat tapi belum ketulis tapi Nah, belum ada catatannya. nah, Jangan. itu yang mu'annas, tapi kemarin saya memang sangat menyebutkannya hanya sekilas saja, karena memang bukan di sini pembahasan mu'annas, baru di bab setelahnya. Gitu ya, Bapak? Nah, Ustaz. Tayyib. Untuk bilangan berikutnya di sana berarti salasata asyara ila tis'ata asyara. Dari 13 sampai 19. Bagaimana kaidahnya? Karena bilangan yang pertama ini 3 sampai 9 itu, maka berlaku kaidah al-adat al-mufradah, bilangan satuan. Bagaimana 3 sampai 9 itu selalu menyelisih ma'dud. Naam, berarti bagian pertama atau angka pertama dari bilangan belasan 3 sampai 19 itu menyelisihi ma'dud, yukhaliful ma'dud, seperti ditulis di sini. Al-juz'ul awwalu yukhaliful ma'dud. Yukhaliful ma'dud. Bagian yang pertama itu selalu menyelisihi ma'dudnya. Gitu ya, Bu ya? Nah, Sedangkan bagian yang kedua, yaitu lafadz asyara atau asyrotanya, itu selalu yuwafiqul ma'dud, selalu sama dengan ma'dudnya, mudzakkar muannasnya sama. Jadi wal juz'u tsani, dan bagian yang kedua yuwafiqul ma'dud, selalu sama sesuai dengan ma'dudnya. طيب مثال هنا جاء ثلاثة منصوب ثلاثة kenapa salasata bentuknya muannas, karena di sana ma'dudnya qaliban. Taliban. Ma'dudnya mudzakkar maka harus menyelisihi, ya kan Ibu ya? Iya, Hmm, kalau menyelisihi. tolibatan. Ma'dudnya mudzakkar maka salasata itu harus menyelisihi salasata. Asyara, untuk asyara sama, selalu sama dengan Dengan ma'dudnya. Asyara taliban. Ini taliban itu muzakkar, maka
Salasata bentuknya muannas, kemudian asyara bentuknya mudzakkar sama seperti ma'dud. Maka seterusnya demikian juga untuk arba'ata asyara taliban, khamsata asyara taliban, sittata asyara taliban, sab'ata asyara taliban, thamaniyata asyara taliban, tis'ata asyara taliban. Gitu ya Bu ya? Kalau misalkan dihafal bagus Ibu sekalian. Gimana Muzakkar, Mas sekalian? muannas. Polanya muzakkar, muzakkar, muannas. Ya. Makdudnya muzakkar, puluhannya muzakkar, satuannya muannas. Nah. Tapi kalau dilihat dari urutan awal jumlah berarti muannas, Muannas, muzakkar, muzakkar. tapi betul tadi begini, saat kita membahas tentang bilangan, yang pertama kali kita harus perhatikan adalah ma'dudnya. Ma'dudnya ini mudzakkar atau muannas, baru kita sesuaikan Muzakkar. bilangannya, ya kan Ibu ya? Taliban. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau menyebutkan bilangan itu harus kita perhatikan ma'dudnya terlebih dahulu. Hal min soal wahad, ada pertanyaan Ibu sekalian? لا يوجد. لا يوجد. طيب إن كان لا Itu, يوجد Kalau Ustadz itu semuanya harokatnya A ya Ustadz ya? Naam, seperti saya sampaikan tadi yang kemarin, bilangan belasan itu selalu mabniun ala fathil juz'ain. Mabniun selalu dua bagian baik bagian yang pertama, angka pertama atau bagian kedua, angka kedua, itu mabni ala al-fath. Selalu mabni, tidak bisa berubah-berubah dan tandanya selalu fathah. Nah, jadi tetap dalam bentuk fathah akhirnya. Begitu Ibu ya? Mabniun alal fath. Ahada asyara. Itu berlaku untuk bilangan belasan saja, maksud kalian. Berlaku untuk bilangan belasan saja. Mabniun al-fath itu berarti bilangan yang belasan maupun yang satuannya maupun puluhan itu fathah ya Ustadz ya? Naam, mabniun alal fath. Biasanya sebenarnya istilah-istilah di buku nahwu itu mabniun ala fathil juz'ain. Juz'ain itu dua bagian. Jadi bagian pertama maupun bagian kedua itu mabniun alal fath. Gitu ya? Bingung tidak maksud saya? Nah, jadi, makanya tadi kita bilang salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara. Itu selalu fathah. Fathah. Dan untuk, oh iya, saya terlewat ini. Untuk ma'dudnya Ibu sekalian. Ma'dudnya itu bentuknya selalu mufrad mansub. Mufrad mansub. Ma'dudnya bentuknya selalu mufrad dan mansub. Berbeda dengan bilangan satuan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kalau bilangan satuan yang kita pelajari sebelumnya di akhir semester lalu, itu dari 3 sampai 10, 3 sampai 10 itu dirubah menjadi jamak dan majrur, ya kan Bu ya? Jamak majrur. Kenapa majrur? Karena sebagai mudhafun ilaih. Tapi untuk di sini dari 11 sampai 19 ini bentuknya mufrad dan mansub. Sebenarnya bukan hanya sampai 19 ya Ibu-ibu sekalian, tapi dari 11 sampai 99 nanti. Dari 11 sampai 99 itu bentuknya mufrad dan mansub. Dan memang tidak ada lagi nanti yang dirubah menjadi jamak. Jadi ma'dud yang dirubah menjadi jamak itu hanya bilangan 3 sampai 10 saja. Selebihnya dari belasan sampai tak terhingga itu tidak ada yang dirubah menjadi jamak. Gitu ya Bu ya. Sedangkan dari mulai 11 sampai 99 itu bentuknya mufrad dan mansub. Mansub kenapa? Mansub karena sebagai tamyiz. Tamyiz.
Seperti dulu kita belajar kam, setelah kam itu mansub sebagai tamyiz, ya kan Ibu ya? Kam taliban, kam rialan. Nah, ini juga setelah bilangan belasan itu mansub sebagai tamyiz. Apa Ustaz? Uh, Tamyiz itu apa ya Ustaz? Aku lupa. Tamyiz itu sebenarnya fungsinya adalah menjadikan makna susunan kalimat menjadi lebih spesifik. Jadi kalau kita bilang ja'a ahada asyara, telah datang 11. 11 ini 11 apa? 11 siapa? Kan gitu. Nah, nggak pasti, kurang jelas. Maka dipastikan diperjelas di sana ja'a ahada asyara taliban. Oh, 11 ini 11 siswa. Gitu ya, Bu ya? Nastamir Muhammad, kita lanjutkan Ibu sekalian. Fadol Ustaz. Baik. Berikutnya di sana ada al-fadhul uqud. Al-fadhul uqud itu apa? Al-fadhul uqud itu adalah bilangan puluhan, umat sekalian. Bilangan puluhan. Tapi di dalam bahasa Arab, bilangan puluhan itu dimulai dari ashrun, dari 20, umat sekalian. Ishrun, bukan dari 10 Ibu ya. Karena 10 dalam bahasa Arab masuk dalam al-adad al-mufradah, bilangan satuan. Maka Asyara. al-fadhul uqud, bilangan puluhan itu dimulai dari ashrun, 20. Jadi ashruna, thalathuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna, dan tis'una. Cara membuatnya mudah, umat sekalian. Kalau kita perhatikan, misalkan salas, dari kata salas, kemudian kita tambahkan waw dan nun, gitu saja, mudah. Cara membuatnya, tinggal kita tambahkan waw dan nun di belakang bilangannya. Salasuna, mungkin kalau ishruna agak berbeda. Nah, ishruna agak berbeda. Salasuna, arba'una. Nah, itu kan dari salas, kemudian kita tambah waw dan nun. Dari arba' kita tambah waw dan nun, ya kan Ibu ya? Sama apa sama apa Ustaz? Bagaimana? 8 apa? Sama nuna. Sama nuna. Oh ya. Sama nuna. Oke, sama. Saya dengarnya tadi sama-sama. Sama. Iya. 20 Mikir apa ada Ustaz 20? Aishruna. Naam. Aishruna. Aishruna. Arba'una. Khamsuna. Sittuna. Baik. Dan ini sebenarnya persis bentuknya seperti jamak mudzakkar salim, ya kan Ibu ya? Iya, perubahan bentuknya tetap ya Ustaz, tidak mengalami perubahan bentuk. Maksud saya bentuknya itu ada tambahan waw dan nun di belakangnya persis seperti jamak mudzakkar salim, ya atau ya? Jamak mudzakkar salim seperti mukminun jadi mukminuna, ya atau ya? Ya, muslimuna. Dan perlakuan dalam i'rabnya juga sama, Mas sekalian. Kalau misalkan mukminuna itu kalau marfu, kalau mansub atau majrur jadi mukminina. Ini juga bisa berubah. Ashruna, thalathuna itu ditambah waw dan nun di belakangnya itu kal marfu, na'am, waw dan nun. Tapi wawnya ini bisa berubah saat mansub atau majrur. Saat mansub atau majrur, wawnya ini berubah jadi ya, jadi ashrina, thalathina, arba'ina, khamsina, sittina, sab'ina, thamanina, tis'ina. Gitu Ibu ya. Makanya kalau Ibu mungkin pernah ulangi apa? Majrur juga. Pelan-pelan. Apa Ustaz? Waw dan nun marfu. Tadi saya bilang bahwasanya bentuk al-fadhul uqud
itu sama persis seperti jamak mudzakkar salim, yaitu ada tambahan waw dan nun di belakangnya, ya tuh ya. Ya, Ya. kita majrur. Tidak hanya sama bentuknya saja, tapi juga sama perlakuannya, Ibu sekalian. Dalam i'rab perlakuannya sama. Maksudnya bagaimana? Tanda i'rabnya sama. Jadi kalau misalkan marfu', tanda rofaknya waw. Ashruna, thalathuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna, tis'una. Seperti mu'minuna, muslimuna. Kalau marfu', tanda rofaknya waw. Karena nggak ada domahnya di sini. Ya kan Ibu ya? Ya. Tapi saat mansub dan majrur, tanda nasab dan tanda jarnya adalah ya. Seperti mu'minina, muslimina. Kita bilang ashrina, thalathina, arba'ina, khamsina, sittina, sab'ina, thamanina, wa tis'ina. Samanina, tis'ina. Jadi misalkan kalau kadang ibu-ibu mendengar atau misalkan saya bilang, kadang saya bilang Aishrun, kadang Aishrin. Jangan bingung ibu sekalian, yang betul mana, Aishrun atau Aishrin? Ya bisa Aishrun, bisa Aishrin, tergantung kedudukannya. Kalau marfu kondisinya berarti Aishrun. Kalau majrur atau mansub Aishrin, gitu ibu ya. Assalamualaikum jami'an. Ahlan wa sahlan ya Bu Indah. Kaifa haluki? Alhamdulillah di sini bisa hadirah. Bu Indah. Sehat dong Ibu, Bu Indah. Alhamdulillah. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Keluarga juga sehat semuanya Bu Indah. Alhamdulillah. Sehat, Ustaz. Ya, ini kita mulai masuk ke kaidah di bab 12 apa? Bab 3 bagian kedua, Om. Bab 3 kan Ibu ya? Nah, bab 3 bagian kedua. Bagian kedua bukan yang pertama. Kalau yang pertama lah kita sudah selesai sebelumnya. Dan di sini kita masuk yang ke bagian kedua. Di sana mulai membahas bilangan lagi Ibu sekalian. Hitung-hitung. Ini favoritnya ibu-ibu sekalian ya kan Ibu ya? Kalau ngitung-ngitung kan ibu-ibu kan paling favorit Ibu ya. Ya, Ustaz. Apalagi Pengen kalau mikir. Ngitung itu, apa Ustaz. Ngitung cuan ah maksudnya. apalagi kalau pas awal bulan itu Mas. Kok perasaan kalau saya tanggal tua terus, Ustaz. Oh, tanggal tua. Beda. Kadang tanggal tua, kadang tanggal apa tuh sebagian orang tanggal tua itu tanggal tua adalah tanggal muda katanya. Tapi ya semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semua. Mau masa semuanya tanggal tanggal tua Bu Indah. Ustaz belum share itu ya, Ustaz. Yang haji itu ya, Ustaz. Saya lupa. Saya lupa. Saya share sekarang lah biar nggak lupa. Nah, gitu, Ustaz. Jangan lupa lagi. Videonya terima kasih Ustadz ya, nanti dipelajarin. Apa namanya terlambat sekali. Share langsung semuanya enggak. Untuk pendaftaran talaki juga sudah mulai dibuka. Tanggal tua. Saya share di grup atau gimana, Om? Boleh Iya, Ustadz di grup. di grup aja, Ustaz. Oh, ini judulnya.
Lumayan juga Ustaz, 250 ya, paling ekonomis ya. Itu katanya Haji Haji plus ya. bedanya antara yang ekonomi dan yang lain itu katanya fasilitas saat jadi kesananya nanti 2 kali Om. Ke Saudinya 2 kali. Itu pertama itu sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan itu ngurus iqamah di sana, maksudnya izin tinggalnya di sana sekalian umroh. Iya, Jadi iya. sekitar 9 sampai 12 hari sebelum Ramadan di Oh, sana. double ya. Subhanallah ya. Masya Allah. Jadi kita daftar langsung di sana ya, Ustaz? Iya, jadi Masya Allah, nanti Bunda sudah udah dibantu mendaftar di itu. sana, nanti Oh, disediakan ini masuk ya. Jadi beda itu beda ekonomi dan beda yang sama yang lain itu karena fasilitas saat umrohnya itu. oh, Tapi kalau saat Mudah-mudahan saat bisa. hajinya itu insya Allah semuanya sama fasilitasnya dengan tapi hitungannya semua murah penduduk. kalau sama umrah juga haji juga ya. Kalau biaya 250, apalagi langsung Puasa lagi. berangkat gitu. Iya. Ini kan kalau harga segini kan harga haji plus. Padahal kalau plus kan kalau di sini 7 tahun ya, Ustaz. Iya betul. Iya kan? Ini sama Saya Furoda Bu, seperti Furoda kan langsung iya Furoda. langsung tahun Tapi Furoda depan. di sini lebih mahal Bu. Iya 400. Mm-mm. Insya Allah. Ibu sudah ngapalin tuh. Wah itu 400 ini. Saya haji plus 15 tahun lalu, Ustaz. 15 Oh, tahun Masya lalu. Allah. Berapa Bunda? 15 tahun yang lalu. Dulu, iya 15 tahun lalu kursnya masih 10.000 kan. Jadi Hmm. langsung berangkat, daftar 3 bulan apa 4 bulan kemudian udah berangkat. Zaman dulu 15 tahun lalu tuh 90 juta kalau nggak salah, nggak sampai 100 deh, 90 berapa gitu. Insya Allah ya Bunda ya. Mudah-mudahan bisa nyusul. Amin. Iya, maksudnya waktu itu pilihannya karena suami kan susah cuti kalau 40 hari gitu kan. Itu kan 27 Oh, nah. hari kok. 27 hari. Lumayan lama juga sih. Oh, Itu 27 hari ya. Biasanya 40 27 hari, saya 30 hari. hari. Iya. Saya Kenapa? 41 Bu. Saya haji 41 hari. Iya kan? Berarti plus 1 41 hari ya. Bu Yanti. Tapi saya masih itu Ustaz, masih alhamdulillah. Mundurnya itu saya karena keren jatuh itu aja. Saya harusnya 5 tahun. Saya Oh, daftar 2011. Harusnya 2016 kan kepanggil atau enggak 2015-an. Keren jatuh jadi mundur 2 tahun. Saya jadi berangkat 2018. yang Jadi, kecelakaan itu Ibu ya? berapa tahun itu nunggunya Bu Yanti? 7 tahun Bu. 7 tahun ya. Mm-mm. Kan karena lagi perbaikan kan jadinya kan dikecilin kuotanya kan. Oh iya. kalau di Nah, itu brosur kakak. itu kan yang di bawah itu informasi dan booking sheet itu ada nama Ani Kumaradewi itu uminya Ayub. Uminya Ayub istri saya. Oh, Masya Allah. Dan oh, berarti bisa. Itu sepertinya juga ada di grup sih, di grup kita. Kalau tidak saya ada kok di grup kita. Grup apa tuh? Ini Kumara Dewi Ustaz. Betul. Oh, ada di grup kita. Bu Indah dulu. Ngobrol. Bu Indah dulu Pernah pernah bareng dulu. pernah Iya. ngobrol ya sama uminya Ayub. Iya. Waktu itu saya lihat Ustadz pegang anak kecil 3, ditinggal uminya pergi. Daurah
Nggak tahu Mungkin apa sih Fatihah ya. pertama pertama tahu saya itu ya. Iya, Eh, iya. saya bawa anak-anak 3 sendiri terus saya tuh umumnya ikut daurah sama ibu-ibu. Saya nggak apa-apa. Sekali-kali karena yang lebih sering ninggalin tuh saya. Iya. Saya kalau daurah lebih lama-lama. Ini. Baik. Mudah-mudahan dikasih kesempatan haji lagi. Amin. Amin. Hmm. Tahun berapa Bu Yanti? Kemarin 2018, Bu. 2018. Ya. Oh iya, terhalang keren itu ya. Mm-mm. Berarti sebelum pandemi ya. Iya, sebelum pandemi. Alhamdulillah, sebelum pandemi udah sempat berangkat nggak tertimpa pandemi lagi kan juga tertunda lagi. Satu lagi. Teman saya berapa tahun ya? 12 Alhamdulillah tahun benar, pas. Ustaz. Sekarang berapa sih kalau kalau reguler Ustaz? Katanya sampai 20 tahunan ya. Ya, saya nggak tahu pasti, saya dengar-dengar demikian. 20, Bu, tergantung provinsi. Ya, Iya biasanya ya. jumlah Jakarta antriannya paling beda-beda. paling lama kali ya. Iya, lama. Tapi Jawa itu lama semua sih Om sekarang kayaknya. Jawa Timur Iya itu ya, juga. semua ya Jawa Ustaz. Timur itu banyak loh. Jawa Timur itu biasa kalau dulu-dulu Jawa Timur itu lebih parah daripada Jawa Tengah. Iya. Ada percepatan lansia sekarang, Mas. Oh gitu Om. Oh ada Iya. apa istilahnya? Iya, dari dulu ada, Bu. Eh, Ada. diprioritaskan Kalau gitu Kesempatan ya? lansia lansia itu Iya. dikasih. berarti pendampingnya ikut ikut sekalian ya. Kalau lansia misalnya Ikut, bawa. tapi Ikut. asal daftarnya berbarengan. Hmm. Daftarnya berbarengan karena teman saya dulu pernah ikut mau jadi apa pendampingnya, tapi karena selisih 1 tahun jadi nggak bisa. Hmm. Tapi kan Oh, ibu-ibu kan belum maksudnya lansia. daftarnya nggak Daftarnya bareng ya? berbarengan. Oh, begitu. Mm-mm. Eh, tapi ibu-ibu kan belum lansia Om ya? Yang lain masih muda-muda kayaknya. Nelly, Ustaz, Nelly. Masih muda-muda. Ustaz. Baik. Ya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tadi terkait dengan al-fadhul uqud atau kita sebut dalam bahasa kita bilangan puluhan itu dimulai dari 20, ishrun. Jadi ishruna, thalathuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna, wa tis'una. Jangan terbalik antara sittuna dan tis'una ibu sekalian. 60 sama 90. Baik. Dan tadi ada tambahan waw dan nun di akhirnya. Jadi perlakuannya kita perlakukan seperti jamak mudzakkar salim. Jadi wawunya bisa berubah menjadi ya. Gitu Ibu ya. Afwan sekalian saya izin sebentar. Ampun. Afwan sekalian. Berikutnya terkait dengan al-fadhul uqud ini sekalian. Al-fadhul uqud itu lafadznya tidak terpengaruh mudzakkar muannas. Maksudnya baik ma'dudnya mudzakkar maupun muannas itu al-fadhul uqud bentuknya tetap. Ya ashruna tetap ashruna. Untuk mudzakkar ashruna taliban. Untuk muannas juga ashruna talibatan. Bingung tidak maksud saya Ibu sekalian? Seperti di sini ashruna jaa ashruna taliban. Jaa salatuna taliban. Kalau seandainya ini muannas pun juga tetap lafadznya ashruna. Ja'at ashruna talibatan. Ja'at salatuna talibatan. Jadi ini jauh lebih mudah.
daripada bilangan-bilangan sebelumnya yang kita harus memperhatikan mudzakkar muannasnya, ya kan Ibu ya? Untuk Iya. bilangan puluhan itu tidak akan berubah baik makdudnya mudzakkar maupun muannas. Wadih Jadi mahat? tidak berpengaruh pada makdudnya Ustaz ya. Tidak terpengaruh makdudnya. Terkait mudzakkar muannas itu tetap sama bentuknya asyruna. Nggak mungkin kita tambah tak marbutoh kan ya. Asyrunatu, nggak mungkin. Asyruna, salasuna, tetap seperti itu. Assalamualaikum. Berbeda dengan lafadz 3 sampai 9 tadi. Salasah ila asyarah 3 sampai 9 itu selalu menyelisihi ma'dud. Mudzakkar muannasnya selalu berbeda. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka salasah ila tis'ah atau salasah ila asyarah itu selalu menyelisihi. Beda. Nah, Menyelisihi. kalau ma'dudnya mudzakkar jadi muannas. Kalau ma'dudnya muannas jadi mudzakkar kan gitu ya. Hal min soal Mahat, ada pertanyaan Ibu sekalian? Halo? Belum, Insya Ustaz. Allah tidak. طيب إن كان لا يوجد نفتح الصفحة بعدها. Kita buka halaman berikutnya Mahat sekalian. في الصفحة بعدها نجد الأعداد الترتيبي. الأعداد الترتيبي itu apa Ibu sekalian? Al-a'dad at-tartibi. Tertib. Tertib sudah jadi bahasa kita Ibu sekalian. Tertib. Tapi Tertib. maksudnya kalau di dalam bahasa kita al-'adad at-tartibi itu apa? Al-'adad at-tartibi di dalam bahasa kita adalah bilangan bertingkat Ibu sekalian. Bilangan bertingkat itu apa? Yang menunjukkan urutan, ya kan Ibu ya? Iya, saya pikir urutan Naam. angka. Oh. Ya, al-'adad at-tartibi adalah bilangan bertingkat. Ini al-'adad at-tartibi Ya, itu ke satu ke dua ya, gitu ya. Naam, kedudukannya selalu sebagai na'tun. Kedudukannya selalu sebagai na'tun. Na'tun, sifat, Ibu sekalian. Wasfun litartibil asya. Jadi sifat untuk menunjukkan urutan suatu benda. Wa huwa na'tun, dan dia kedudukannya selalu sebagai na'tun. Kita pernah belajar na'tun sebelumnya, bahwasanya na'tun itu selalu sama. Selalu sama dengan kata sebelumnya, man'utnya, ya kan Ibu ya? Oh. Naam, di sini juga demikian, karena dia na'tun, maka selalu yuwafiqul ma'dud fi jami'al halat. Maka selalu sama dengan ma'dudnya dalam semua kondisi, baik mudzakkar muannasnya, nakirah ma'rifahnya, terus i'rabnya, ya kan Ibu ya? Apakah marfu atau majrur atau mansub, sama, selalu sama. Dan bentuknya umat sekalian, bentuknya al-'adad at-tartibi itu selalu polanya fa'ilun, fa'ilun, fa'ilun seperti itu. Seperti salithun, rabi'un, khamisun, sadisun, sabi'un. Jadi huruf pertama jadi panjang, fathah panjang, kemudian huruf sebelum terakhir kasroh. Atau kita mulai dari awal dan sani ini, awal dan sani. Awal ini memang berbeda, agak berbeda. Al-awwal, kita tidak menggunakan lafadz wahid atau ahada atau ihda. Tapi atau al-hadi, enggak. Tapi di sini untuk al-'adad at-tartibi satu atau yang pertama itu kita sebut al-awwal. Dan ini sudah menjadi bahasa kita juga, ya kan Ibu? Iya. Mudah insyaallah. Ad-darsul awal ini untuk mudzakkar kita bilang ad-darsu al-awwal. Ad-darsu itu mudzakkar. Maka al-awwalu kita bilang seperti itu. Kemudian ad-darsu tsani, pelajaran kedua. Ad-darsu tsalitsu. Kalau kita perhatikan sekalian, ini bilangan al-awwalu, ats-tsani, ats-tsalitsu ini betul-betul sama persis seperti ma'dudnya, seperti ad-darsu. Karena sebagai na'tun. Persis apanya? Mudzakkar muannasnya sama. Ad-darsu mudzakkar, maka al-awwalu, ats-tsani, ats-tsalitsu mudzakkar juga. Kemudian ad-darsu ada al di depannya, ma'rifah, maka
Al-awwalu asani, asanitu juga ada al-nya di depan, ma'rifah juga. Ya kan Ibu ya? Hmm. Kemudian ad-darsu marfu', tandanya dhammah di akhirnya. Maka al-awwalu, asani dan asanitu marfu' juga. Gitu Ibu ya? Wadah Ya. Mahat? Sani itu Jayyid. Ustaz. Bagaimana Om? Sani. Asani, Iya, Tuhan. kita di awal kemarin sempat mempelajari ism manqus. Kan Ibu ya? Ism manqus seperti ghalin, ya atau ya? Iya. Oh, iya. Asani ini seperti ghalin itu. Al-ghali itu dhammahnya muqaddarah. Dhammahnya tidak kelihatan. Kenapa? Karena berat kalau misalkan dipaksakan diucapkan dhammahnya itu berat. Asaniyu setelah kasroh, dhammah itu di lidahnya orang Arab itu berat. Mungkin kalau kita mah biasa-biasa aja. Tapi di lidahnya orang Arab berat. Makanya untuk menghindari itu dhammahnya muqaddarah, dhammahnya tidak nampak. Asani. Tapi tetap sebenarnya ini marfu, tanda rofaknya dhammah tapi dhammahnya muqaddarah. Dhammahnya tidak nampak. Begitu Ibu ya? Iya. Apa ismun manqus apa? Iya, ya Ustaz. Naam. Manqus. Manqus. Manqus pakai qaf ya. Pakai qaf. Manqus. Iya. Manqus. Qaf dan shad. Man, mim, nun, qaf, waw, shad. Mim, nun, qaf, waw, shad. Manqus. Sampai. Iya. Terima kasih Ustaz. Nah. Taib. Ini yang mudzakkar. Kalau yang muannas bagaimana? Yang muannas di sana warnanya pink, ya. Pink atau apa? Taib. Di sana as-sanatu al-ula. As-sanah itu muannas muhat. Ya tuh ya. Iya, tahun pertama ya. Naam, as-sanah muannas. Ada tak marbutohnya. Maka kita bilang al-ula. Naam, bentuk muannas dari al-awwal al-ula. As-sanatul ula. Kemudian as-sanatu tsaniyatu. Kalau ini tinggal ditambah tak marbutoh saja. Kemudian as-sanatu tsalitsatu. Dan seterusnya seperti itu bentuknya. Nah, ini kalau ma'dudnya di depan muannas, maka bilangan bertingkatnya atau al-adad at-tartibi ini juga bentuknya muannas. Ya kan Ibu ya? Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka al-adad at-tartibi juga mudzakkar. Kalau ma'dudnya marfu', maka al-adad at-tartibi juga marfu'. Intinya ini adalah na'tun. Kalau na'tun berarti harus betul-betul sama persis. Begitu Ibu ya? Ya, sanatul ula. Dan seperti saya bilang tadi, bentuknya itu fa'ilun, fa'ilun, fa'ilun. Jadi huruf pertamanya fathah panjang, kemudian setelahnya kasroh. Tsani, asani, asanitu. Atau kalau dihilangkan alnya, tsalisun, rabi'un, khamisun, sadisun, sabi'un, Fa'ilun ya thaminun. Ustaz ya? Wazannya Naam. fa'ilu. Fa'ilu. Fa'ilun. Gitu. Oh, lun. Fa'ilun. Ya kalau tidak ada al-nya, ya tanwin. Kalau ada al-nya pakainya. baru tidak tanwin. Nah. Ya. Wazannya fa'ilun. Fa-nya panjang ya Ustaz ya? Fa'ilun. 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 Insya Allah mudah Ibu ya. Hal min soal. Di sini di bawahnya ada contoh-contoh kondisi i'rab yang berbeda dalam al-adad at-tartibi. Dalam bilangan bertingkat. Saya tadi bilang bahwasanya bilangan bertingkat atau al-adad at-tartibi itu seperti na'tun persis. Maka selalu mengikuti ma'dudnya. Ya kan Ibu ya? Dia termasuk dalam i'rabnya. Ya, kalau kita baca di sana khairun ba'di. Ad-darsu tsalitsu sahlun. Ad-darsu sahlun. Pelajaran ketiga itu. Pelajaran ketiga itu Mudah. mudah kan Ibu ya? Insya Allah. Amin, insya Allah. Ini pelajaran ketiga yang mudah.
Jadi di sini ad-darsu marfu' sebagai mubtada, maka ats-tsalitsu juga marfu' juga. Begitu ya, Bu ya? Mm-mm. Baik. Marfu. Oh, untuk contoh berikutnya yang dalam keadaan nasab. Fi halati nasbi naqra karena ba'di. Inna ad-darsa ats-tsalitsa sahlun. Inna Inna darsa darsa tsalisa tsalisa sahlun. Sahlun. Sungguh pelajaran ketiga itu mudah. Ini kan pelajaran ketiga itu sungguh mudah, benar-benar Sungguh, mudah. sungguh. Sungguh. Ini kan ini penegasan ini. Tapi inna itu menasobkan ismnya. Naam, inna darsa. Jadi ad-darsa sebagai ismu inna mansub. Maka asalitha itu sebagai na'tun, maka ikut mansub juga. Al-adat at-tartibi itu na'tun, maka ikut mansub kalau man'utnya apa ma'dudnya mansub. Gitu ya, Bu ya. Ad-darsa asalitha. Summa al-mithal ba'da fi halatil jar. Kalau dalam kondisi jar, bagaimana? Karena ba'di. At-tamrinu fid darsi tsalisi sahlun. Tamrinu fid darsi At-tamrinu fi sahlun. darsi Sahlun. sahlun. Baik. Ma makna latihan-latihan di pelajaran ketiga Latihan-latihan di pelajaran ketiga mudah. mudah. Ya kan ya, mudah. Mudah, semuanya mudah insyaallah, nggak ada yang susah. Tapi di sini syahidnya mana? Fi itu huruf jar, ya kan Ibu ya? Naam. Fi itu huruf Nah, jar, berarti setelahnya ism majrur. Naam. Makanya di sana ad-darsi. Ad-darsi itu ism majrur. Wa alamatu jarrihi kasroh. Tanda jarnya kasroh. Fi darsi. Maka al-adat at-tartibi yang sebagai na'tun itu ikut majrur juga. Ats-tsalithi. Fi darsi tsalithi. Sama-sama ikut majrur. Allah alaikum najami. Hal min soal mahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? tidak Ustaz. Mudah insya Allah Ibu sekalian ya. Mudah. Nampaknya hampir setengah 6. Susah. Cepat sekali ya. Jadi nggak terasa punya waktu. Saya minta izin sebentar. Baik. Ini untuk pembahasan berikutnya terkait dengan al-istifham al-manfi. Ini kalau misalkan kita bahas di pertemuan yang akan datang bagaimana Mas sekalian? Saya minta maaf. Iya, apa Ustaz? Apa? Biar pelan-pelan. Ayo. Iya. Pelan-pelan. Pelan-pelan asal selamat. Iya. Slowly but sure. Istillah orang. Insya Allah nanti saya share ini rekamannya supaya nanti bisa dimurojaah Mas sekalian. Karena mungkin terkadang itu untuk bilangan itu terkadang sebagian agak bingung. Tapi sebenarnya mudah sebenarnya Ibu sekalian. Yang penting kita pegang kaidah dasarnya. Kaidah dasarnya itu bilangan satuan. Jadi 1 sama 2 selalu sama dengan ma'dudnya. 3 sampai 10 atau 3 sampai 9. Nah, 3 sampai 9 itu selalu menyelisih ma'dudnya. Ya kan Ibu ya? 11, 12. Maka seterusnya juga demikian. Kalau kita menemukan ada 2 bilangan, maksudnya seperti 11, 21 sampai 99 itu kan ada 2 bilangan. Yang satu adalah bilangan satuan, yang satu adalah bilangan puluhannya. Maka di sana untuk bilangan satuan itu tetap menerapkan kaidah di bilangan satuan. Jadi 1 dan 2 selalu sama dengan ma'dudnya, kemudian 3 sampai 9-nya selalu menyelisihi ma'dudnya. Begitu ya, Bu ya? Allah alaikum najami. Hal min soal ummahat qabla an nakhtim? Ada pertanyaan Mas sebelum kita tutup?
Ustaz. 11, 12, 11-12. Kalau orang Padang bilang sebalih dua balih. Gitu. balik ya. هل من سؤال؟ Tidak ada Ustaz. لا يوجد. إن كان لا يوجد فنكتفي بهذا القدر. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu sekalian. Maaf. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Termasuk dalam ilmu, waktu, dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Jazakumullah khairan, khairan. Terima kasih ya Ustaz. Ustaz. Jazakumullah.